Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami rindu Kau terus berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus kami mohon Roh Kudus menolong, memampukan kami senantiasa untuk menangkap setiap firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, kebangkitan Kristus bagi kita harus menjadi satu kehidupan yang nyata dalam setiap hidup kita. Artinya firman Tuhan berkata Yesus bangkit membawa satu kehidupan yang baru bagi setiap kita. Yesus bangkit membawa kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan kebangkitan Kristus sebagai tanda kebenaran terus dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh karena itu saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, pastikan kebangkitan Kristus itu menjadi sebuah berita yang benar-benar itu unlock bagi kita. Artinya firman itu terbuka bagi setiap kita. Karena kalau kebangkitan Kristus itu tidak menjadi bagian kebenaran yang unlock, yang terbuka bagi kita, maka saudara dan saya akan memiliki kehidupan yang mudah sekali untuk disesatkan. Nah, kita belajar lewat bagian firman Tuhan hari ini, di mana waktu penjaga-penjaga kubur itu melihat bahwa kubur Yesus memang kosong, lalu mereka menyusun suatu rencana. Ketika mereka duduk bersama tua-tua, dikatakan mereka mengambil suatu keputusan dan memberitahukan bahwa kita memberikan uang kepada serdadu-serdadu itu dan mengatakan kepada mereka untuk menyiarkan berita bohong kalau mayat Yesus itu dicuri oleh murid-murid. Dan Alkitab berkata bahwa ayatnya yang ke-15, mereka menerima uang itu dan membuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Itu berarti bahwa sampai sekarang ini ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan dan kita mendengarkan bagian bacaan firman Tuhan ini, itu mau dikatakan kepada kita bahwa sampai sekarang ini berita kebohongan tentang kebangkitan itu terus masih kita alami dalam hidup kita. Artinya itu masih terus tersiar di dalam hidup kita. Mungkin beritanya tidak berkata langsung bahwa Yesus itu tidak bangkit tetapi mayatnya dicuri, tetapi berita bohong yang kita alami artinya kita akan disesatkan lewat kebenaran-kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran. Oleh karena itu saudara dan saya harus belajar untuk memiliki kebenaran yang original di dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak memiliki kebenaran yang original, itu kebangkitan Kristus, kalau Kristus itu benar-benar bangkit, itu tidak kita miliki dalam hidup kita, maka saya katakan kita akan mudah disesatkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan, dengan berbagai macam tekanan-tekanan, dengan berbagai macam isu-isu yang dapat melemahkan iman percaya kita. Padahal kita tahu kebangkitan Yesus itu membawa satu kehidupan yang baru bagi kita. Yesus bangkit, maka saudara dan saya memiliki roh kebangkitan itu. Dan roh itu sudah kita miliki dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara dan saya yang menerima kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan itu terbuka bagi setiap kita. Saya katakan kita tidak akan jadi orang Kristen yang lemah, tapi kita akan menjadi orang Kristen yang kuat di dalam perjalanan kekristenan kita. Kita akan tahu tujuan kekristenan kita. Kenapa ada banyak orang Kristen menjalani perjalanan kehidupannya, bahkan dia merayakan Paskah, tapi kehidupannya itu penuh dengan kelemahan. Tapi dia sendiri tidak tahu bagaimana dia harus keluar dari masalahnya. Bahkan dia terhimpit di dalam dosa. Karena dia menerima berita bohong banyak di dalam hidupnya. Apa berita bohong yang dia terima? Dunia membawa berbagai macam tipu muslihat yang membuat sehingga orang merasa bahwa dan mengira bahwa firman itu, kebenaran yang mereka terima itu seolah itu bukan kebenaran, sehingga membuat banyak orang Kristen itu hidup lemah dalam perjalanan kekristenannya karena dia tidak bisa melihat tujuannya. Nah, oleh karena itu kita belajar lewat firman Tuhan saat ini. Saya ingin mengajak saudara pencinta Klavus yang berbahagia, bangun kesadaran saudara tentang berita kebangkitan Yesus. Kalau Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, dari mana kita tahu kalau berita kebangkitan itu adalah berita yang benar? Saya katakan bagi saudara, satu, karena ada malaikat Tuhan. Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-28 dikatakan berita kebangkitan itu dibawa oleh malaikat Tuhan.
Malaikat Tuhan yang berdiri di kubur, duduk di pintu kubur itu, dia menyatakan bahwa kubur Yesus itu telah kosong dan Yesus telah bangkit. Kalau malaikat yang berkata, berarti itu bukan sesuatu yang bohong, tetapi itu sesuatu yang benar. Maka saudara harus percaya Yesus benar bangkit. Yang kedua, dikatakan bahwa ada banyak saksi-saksi. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, dikatakan ada saksi yang mana Yesus menyatakan dirinya berulang-ulang. 40 kali Yesus menyatakan dirinya berulang-ulang. Itu artinya kebangkitan Yesus itu benar-benar, karena Yesus yang menyatakan diri, bukan Paulus, bukan Petrus, dan bukan yang lain, tapi Yesus sendiri yang menyatakan dirinya berulang kali. Nah, itu berarti bahwa itu berita yang benar. Nah, oleh karena itu tugas kita, mari kita percayakan berita kebangkitan itu. Sehingga berita kebangkitan itu, kita akan menjadi kuat di tengah-tengah hidup ini. Kita tidak mudah disesatkan. Dia sudah bangkit. Dia sudah memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Tugas kita percaya. Dengan percaya, maka kita akan mengalami kehidupan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita. Kita yang percaya kepada kebangkitan itu akan memerdekakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati kami sehingga firman-Mu menjadi berita yang sukacita bagi kami dan memampukan kami hidup berkemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.